Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam mengenai struktur dan komponen alam. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita harus tahu nih, apa sih tujuan kita belajar materi ini? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi komponen alam di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan komponen biotik dan abiotik. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, apakah kalian tahu apa sih itu alam? Apakah kalian itu berpikir alam itu sebagai sesuatu yang indah dan damai? Alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun tidak hidup, dan bukan buatan oleh manusia. Contoh alam itu seperti tumbuhan, air, udara, tanah, sungai, gunung, laut, dan hewan. Komponen alam ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada komponen biotik atau benda hidup. Dan yang kedua, ada komponen abiotik atau benda tak hidup. Kita akan membahas lebih detailnya satu persatu. Yang pertama, ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua yang hidup dan dapat melakukan aktivitas seperti bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Jadi, dapat dikatakan dengan singkat, komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di alam. Selanjutnya ada contoh komponen biotik. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada tumbuhan seperti pohon, rumput, bunga, dan padi. Yang ketiga ada hewan seperti ayam, kucing, ikan, kupu-kupu, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Dan contoh yang terakhir ada mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ganggang. Selanjutnya, setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting agar keseimbangan alam itu terjaga. Nah, peran komponen biotik ini dibagi menjadi 3. Peran komponen biotik yang pertama yaitu peran sebagai produsen, di mana makhluk hidup ini membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Contohnya tumbuhan hijau seperti padi, rumput, dan jagung. Peran yang kedua yaitu peran sebagai konsumen, di mana makhluk hidup ini memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Misalnya itu hewan pemakan tumbuhan. Kambing memakan rumput untuk mendapatkan energi. Peran komponen biotik yang terakhir yaitu ada pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat yang berguna bagi tanah. Misalnya bakteri dan jamur. Komponen alam yang kedua yaitu ada komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Komponen abiotik adalah semua yang tidak hidup tetapi mendukung kehidupan makhluk hidup. Walaupun tidak hidup, komponen abiotik itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selanjutnya ada contoh komponen abiotik. Yang pertama ada air yang dapat digunakan untuk minum, tumbuh, dan hidup. Yang kedua ada udara. Udara ini mengandung oksigen dan karbon dioksida yang digunakan untuk bernafas. Yang ketiga ada tanah sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Yang keempat ada cahaya matahari sebagai sumber energi. Yang kelima ada suhu dan kelembapan. Dan contoh komponen abiotik yang terakhir ada batu dan mineral. Selanjutnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Kita harus tahu nih, apa sih hubungan antara komponen biotik dan abiotik ini? Hubungan komponen biotik dan abiotik ini bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi, di mana masing-masing komponen ini bergantung pada komponen lainnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam.
Contoh hubungan antara abiotik dan abiotik. Contoh yang pertama itu ada tumbuhan membutuhkan tanah, air, dan cahaya untuk tumbuh. Tumbuhan itu termasuk komponen biotik, sedangkan tanah, air, dan cahaya itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Contoh yang kedua ada hewan memerlukan tumbuhan untuk makanan dan udara untuk bernafas. Hewan dan tumbuhan itu termasuk ke dalam komponen biotik, sedangkan udara termasuk ke dalam komponen abiotik. Yang ketiga, manusia bergantung pada air, udara, tumbuhan, dan hewan untuk hidup. Manusia, tumbuhan, dan hewan itu termasuk ke dalam komponen biotik, sedangkan air dan udara termasuk ke dalam komponen abiotik. Kesimpulannya, komponen biotik dan abiotik merupakan dua bagian penting penyusun ekosistem. Kedua komponen ini saling berhubungan dan saling bergantung. Makhluk hidup membutuhkan air, udara, tanah, dan cahaya matahari untuk bertahan hidup, sedangkan benda tak hidup dipengaruhi oleh kegiatan makhluk hidup. Jika salah satu komponen terganggu, keseimbangan alam juga akan terganggu. Jadi, keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik sangat penting agar kehidupan di bumi dapat berlangsung dengan baik. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur dan komponen alam. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.